Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pengajian, mari kita membaca sholawat Dzolimin Daf'ul Bala, agar hati terhindar dari bala, baik secara zahir maupun secara batin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azqi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa azqi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azqi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azqi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azqi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azqi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pengajian kali ini kami beri judul menyibak jatinya diri. Karena kita selama ini tidak tahu diri kita sendiri. Sehingga meskipun kelihatannya kita sudah beragama dan bertuhan secara syariatnya, akan tetapi secara
hakikatnya di dalam hati kita selama ini kita tak pernah bertuhan kecuali mentuhankan diri kita sendiri, kecuali mentuhankan hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Contoh, di dalam kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita bekerja, dan ketika kita apapun, apakah kita sudah merasa bertuhan di hati kita? Selama ini bertuhan itu hanyalah semboyan saja. Tidak pernah teraplikasi di dalam hati kita bahwa kita ini bertuhan. Seolah-olah saja bertuhan, akan tetapi di dalam hati kita kan tidak bertuhan. Karena apa? Karena selama ini yang wujud lebih dari Allah yaitu diri kita sendiri. Yang merasa wujud, yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas diri kita dan laku kita selama ini kan diri manusia kita sendiri daripada Allah. Apakah demikian yang dikatakan sudah bertuhan? Di dalam sholat kita aku-akui di dalamnya ini sholatku. Di dalam ibadah-ibadah kita selama ini kita selalu mengaku-ngakui bahwa dirikulah yang bisa beribadah. Di dalam sholat duha, tahajud, baca Al-Quran, baca sholawatan, selama ini dikuasai oleh hawa nafsu daripada dikuasai oleh Tuhannya. Karena selama ini anggapan kita Allah itu gaib. Selama ini anggapan kita Allah itu tidak wujud. Selama ini anggapan kita Allah itu tidak berkuasa sedikit pun terhadap kita selama ini. Sehingga kita tak mampu bertemu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita tuhankan selama ini. Seolah-olah saja kita menghadap Allah di dalam sholat-sholat kita. Seolah-olah saja kita menghadap kepada Allah di dalam ibadah-ibadah kita. Akan tetapi semua itu penuh dengan kepalsuan. Hanya kepalsuan. Seolah-olah menghadap ketika sholat Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar kemana kita? Menghadap Allah apa menghadap dunia? Bertemu Allah ataukah bertemu di dunia? Itulah tanda bukti bahwa selama ini kita sejatinya belum bertuhankan Allah. Ciri-cirinya apa? Bila Allah masih gaib atas diri kita. Bila Allah masih tiada atas diri kita. Yang lebih ada, yang lebih wujud di dalam hati kita masih diri kita. Berarti yang jadi Tuhan selama ini Allah apa diri Anda? Ya kan? Selama ini ternyata Tuhannya bukan Allah. Tapi diri manusianya lah yang mentuhankan dirinya daripada Allah. Jadi manusia-manusia inilah yang dilambangkan oleh Allah sebagai Dajjal. Dajjal itu lambangnya matanya satu. Yang dipandang hanya dunia. Sementara mata hatinya
buta. Karena apa? Karena tiada iman di hatinya. Kenapa kok tidak beriman? Karena tidak mengenal yang disembah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah sementara Allah tiada bagi diri kita? Sementara Allah tak wujud bagi diri kita selama ini. Berarti selama ini kan kita belum bertuhan. Secara yang sebenarnya, coba masuk ke dalam, cek hati Anda. Siapa yang lebih wujud antara Anda dan Allah? Bila yang lebih wujud antara Anda dan Allah masih diri Anda, apakah layak Anda disebut orang Islam? Padahal di dalam Islam Allah itu wujud, Tuhan itu wujud, manusia atau makhluk lainnya apa sifatnya? Adam, tiada, gaib. Jadi sebenarnya yang gaib itu Allah atau manusia? Bila Anda merasa umat atau beragama Islam, mestinya bisa menjawab bahwa selama ini kan di dalam agama Islam Allah wujud. Akan tetapi praktek di hati kita selama ini di dalam beragama dan bertuhan, Allahnya ternyata gaib. Berarti belum bertuhankan Allah selama ini. Siapa yang kita tuhankan selama ini? Yang kita tuhankan selama ini adalah iblis dan syaitan. Yang nyata di hati kita selama ini, yang selalu mensekutukan wujud Allah dengan wujud diri manusianya. Kata banyak orang mengatakan bahwa setan itu gaib. Akan tetapi Allah mengatakan, mengabadikan di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam hatimu itu yang wujud siapa? Allah sebagai Tuhanmu atau dirimu yang mensekutukan wujudnya Allah. Berarti sangat nyatalah yang dimaksud Allah, setan yang nyata itu adalah dialah yang wujud di hatimu. Ya diri kita inilah hakikatnya setan yang nyata itu. Jadi sebenarnya setan itu tidak gaib, nyata. Siapa yang mensekutukan Allah di hati kita selama ini? Kan diri kita sendiri. Iya kan? Seolah-olah saja kita beribadah. Padahal di dalam ibadah sholat, di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholat-sholatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, dan hidup serta matiku semua kepunyaan Allah. Berarti bila hidup saja hidupnya Allah, berarti bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa sholat bila yang hidup hanya Allah? Nah, inilah bukti nyatanya apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maksudnya bukan akhlak yang dohir, akan tetapi yang diutamakan akhlak yang batin di dalam bertuhan itu. Maka dari itu sebelum kita melaksanakan sholat,
Sebelum kita melaksanakan ibadah dan sebelum kita melaksanakan apapun, wajib didahului dengan kata niat. Didahului dengan niat. Apa bunyi niatnya? Seumpama sholat subuh, usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Lillahnya ini diutamakan. Mau minum kopi lillahi ta'ala, mau duduk lillahi ta'ala, mau bekerja lillahi ta'ala, mau tidur lillahi ta'ala, mau ngaji lillahi ta'ala. Supaya apa? Diawali dengan niatan itu. Supaya kita tidak ngaku-ngaku sebagai Tuhan di dalamnya. Tapi kebanyakan kita selama ini, niatan-niatan itu hampa. Niatan-niatan itu dusta. Kita bilang lillahi ta'ala. Akan tetapi prakteknya di dalam hati, li nafsi. Milikku, bukan miliknya Allah. Selama ini sholat diaku-akui sholat manusianya. Selama ini ibadah diaku-akui ibadah manusianya. Ketika manusianya bisa bekerja, seolah-olah manusianya berkuasa untuk bekerja. Ketika manusianya duduk, seolah-olah di dalam hati kita merasa diri manusianya lah yang bisa duduk. Ketika kita memasak di dapur, seolah-olah diri kita lah yang bisa memasak. Prakteknya kan begitu selama ini, ya kan? Karena kita belum bertuhan di hati kita selama ini. Kita mengindahkan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk mengedepankan niat-niat yang suci sebelum apapun yang kita kerjakan. Apa niat-niat yang suci itu? Lillahi ta'alanya dikumandangkan di dalam hati. Yakni yang wujud selama ini kan manusianya di hati kita. Berarti yang jadi Tuhan ya yang wujud itu di dalam hati kita. Jadi yang namanya Tuhan itu harus wujud. Tapi tergantung di dalam hati kita. Siapa yang wujud di hati kita selama ini? Yang wujud kan manusianya. Berarti posisi manusia lebih tinggi daripada Allah selama ini di hati kita. Berarti selama ini kita tidak bertuhan. Belum bertuhankan Allah. Akan tetapi mentuhankan diri kita sendiri di hati kita. Mana mungkin Allah akan memberikan suatu pahala sementara diri kita tidak nyembah Allah. Persembahannya selama ini, sholat-sholatnya selama ini, ibadah-ibadahnya selama ini penuh dengan kepalsuan. Seolah-olah sholat, tapi dalam hatinya aku yang bisa sholat, ya kan? Berarti Tuhannya kan aku diri kita, bukan Allah. Karena apa? Selama ini kita tidak bisa nyembah Allah. Karena kita yang selama ini ngaku-ngaku jadi Allah. Tapi tidak terasa. Tidak kita sadari. Bila memang kita mengaku-ngaku sebagai umat Islam, maka awalnya untuk memasuki agama Islam adalah awaluddin ma'rifatullah. Harus tahu Allah dulu. Bagaimana mungkin Anda bisa berislam di sisi Allah? Bagaimana mungkin Anda bisa masuk Islam di sisi Allah sementara Anda tidak mengenal Allah? Jadi iman dulu baru Islam.
Tanpa iman maka tak akan ada Islam di hati kita. Maksudnya Islam itu bukan Islam nama, Islam. Maksudnya Islam itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya artinya